Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia Idrus dengan NIM 105331103523 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, yang pertama, video ini saya buat karena untuk memenuhi tugas keterampilan menyimak saya. Nah, sekarang kita akan membahas 13 tempat wisata yang berada di Sulawesi Selatan, Kabupaten Pangkep. Langsung saja yang pertama, check it out! Pangkep juga dikenal dengan negara kepulauan. Indonesia memiliki banyak sekali pulau-pulau eksotis yang menarik untuk dijadikan tujuan berlibur. Salah satunya adalah Pulau Cambang-Cambang, Pangkep, Kabupaten. Pulau satu ini akan sayang sekali jika dilewatkan begitu saja. Pangkep, Sulawesi Selatan, menawarkan pemandangan pulau yang elok dan memesona. Para wisatawan juga akan disambut dengan dermaga yang cukup cantik memanjakan mata, di mana dermaga tersebut memiliki suasana yang dibuat dengan sedemikian rupa sehingga wisatawan akan merasakan sensasi seperti masuk dalam suatu wahana tertentu. Tidak hanya itu saja, di pulau satu ini juga ada waterboom dan seluncuran yang langsung menuju ke laut. Yang kedua yaitu adalah destinasi wisata Dewi Lamsang sendiri, merupakan wisata yang berada di kaki Gunung Patalasang. Dewi Lamsang, objek wisata ini menawarkan sensasi alam yang bikin kalian betah menikmati indahnya pemandangan sekitar. Namanya Desa Wisata Alam Patalasang Dewi Lamsang yang terletak di Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Yang ketiga adalah tempat destinasi yaitu Taman Batu Kars. Sulawesi Selatan memang terkenal sebagai salah satu wilayah yang menyimpan segudang pesona alam yang memanjakan mata. Taman Batu Kars Baloci misalnya, di mana taman yang berupa bebatuan unik ini tidak kalah menarik dikunjungi di Pangkep. Walaupun terkesan berbeda dibandingkan dengan destinasi wisata alam lainnya, namun suguhan pesonanya sudah berhasil menyihir siapapun yang melihatnya secara langsung. Untuk mengenalnya lebih dekat, simak ulasan berikut. Kawasan wisatanya terbilang cukup asri karena bebatuan terletak tepat di tengah hamparan sawah penduduk sekitar. Walaupun lokasinya berada di persawahan, pengunjung dapat menggapai kawasan wisatanya menggunakan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 sekalipun. Keempat, ada objek wisata air terjun Leang Pak Niki atau Gua Kalong. Letaknya di perbatasan Desa Buakang dan Desa Harannaloe, Kecamatan Bungaya. Dinamakan air terjun Leang Pak Niki karena di dekat air terjun terdapat gua yang dihuni kalong, sejenis kelelawar berukuran besar. Berkunjung ke air terjun Leang Pak Niki ini, kamu bisa menikmati keindahan alamnya yang berada di sekitar air terjun. Pesona alamnya yang begitu memukul bagi siapa saja yang datang ke sana. Tak hanya itu saja, suasananya juga terasa sejuk dan menyegarkan. Yang kelima, ada destinasi objek wisata Leang Lonrong. Leang Lonrong berada di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Ini menjadi salah satu destinasi favorit warga. Objek wisata ini menawarkan permandian dengan air yang berasal dari celah-celah batu. Di lokasi, pengunjung juga dimanjakan dengan mata air yang mengalir. Banyak wisatawan datang untuk menikmati kesegaran airnya. Selanjutnya, yang keenam adalah Kars Gua Kalibung Aloa di Kabupaten Pangkep, menawarkan keindahan perut bumi. Gua itu berada di Kampung Bolae, Kelurahan Biraing, Kabupaten Pangkep, Minasatene, Sulawesi Selatan. Gua ini menjadi tujuan alternatif bagi para traveler, khususnya bagi yang sangat suka geologi. Di dalam gua, Anda dapat melihat batu mirip orang sedang berdoa dan ada juga mirip tempat duduk pengantin. Batu gua tersebut seperti kristal, jaraknya sekitar 8 kilo dari perbatasan Maros Pangkep. Akses kendaraan roda 2 dan roda 4. Anda cuma perlu membawa perlengkapan mendaki. Selanjutnya, yang ketujuh adalah Leang Kasi. Leang Kasi merupakan salah satu gua situs prasejarah yang terdapat di Kelurahan Biraing, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Situs ini adalah sebuah ceruk dengan arah hadap barat daya. Isi gua berupa tanda kehidupan prasejarah masa lampau. Itulah sebabnya situs ini ditetapkan pemeliharaan dan perlindungannya sebagai cagar budaya.
Selanjutnya yang ke-8 adalah Dufan Matampa, Taman Hiburan Dunia Fantasi Matampa, tepatnya di Kabupaten Pangkajene, Kepulauan Sulawesi Selatan, yang jaraknya sekitar 50 km dari Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Selain terkenal sebagai pemasok ikan bandeng, juga menjadi satu-satunya daerah di Sulawesi yang memiliki dunia fantasi Dufan mirip Dufan di Taman Impian Jaya, Ancol, Jakarta. Taman hiburan Dufan Matampa sangat menarik sebagai surga bermain, menyatu dengan alam pegunungan yang memberikan pesona tersendiri, menikmati panorama alam dan gua-gua di pegunungan Kars terpanjang kedua di dunia setelah pegunungan Kars di Cina ini. Yang ke-9 adalah Pulau Cangke. Cangke adalah nama sebuah pulau kecil berpenghuni yang berada di gugusan Kepulauan Spermonde, perairan Selat Makassar, dan secara administratif masuk pada wilayah Desa Matiro Dolangeng, Kecamatan Liukang, Tupak Biring, Kabupaten Pangkep, dan Kepulauan Sulawesi Selatan. Pulau dengan luas 4 hektar ini merupakan salah satu destinasi wisata populer yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Pangkep. Daya tarik pulau ini adalah pasir pantainya yang berwarna putih dengan air yang begitu bersih dan jernih. Tak hanya itu, airnya juga dangkal sehingga cocok untuk berendam santai. Air lautnya sangat bening, semakin terlihat indah jika air laut sedang surut. Selanjutnya yang ke-10 ada air terjun Barutung, berada di Dusun Pau, Desa Bana, Kecamatan Bontocani. Terdapat sebuah air terjun indah dan dapat dijadikan sebagai kawasan wisata jika dikelola oleh pemerintah. Air terjun Barutung, demikian warga setempat menamakan air terjun ini. Untuk sampai ke air terjun Barutung sendiri dibutuhkan jarak tempuh kendaraan sekitar 15 km dari ibu kota Kecamatan Bontocani, serta harus berjalan kaki sejauh 1 km dengan menyusuri pinggiran sungai. Selanjutnya ada air terjun Lamasua, pusat wisata alam berlokasi di perbatasan Pangkep Bone, Desa Bonto Masunggu, Kabupaten Bone, bisa menjadi pilihan. Air terjun ini bertingkat, tingkatan paling atas yang airnya bercabang-cabang dan aliran air merapat tepat ke batu. Selanjutnya ada objek wisata Pulau Penambungan atau Karang Penambungan, adalah nama sebuah pulau tak berpenghuni yang berada di gugusan Kepulauan Spermonde, perairan Selat Makassar, dan secara administratif masuk pada wilayah Kelurahan Matiro Sompe, Kecamatan Liukang, Tupak Biring, Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan Sulawesi Selatan, Indonesia. Pulau Penambungan memiliki wilayah seluas 26 meter persegi. Pulau Penambungan telah menjadi salah satu geosit atau situs geologi dari Taman Bumi Global UNESCO Maros Pangkep. Pulau ini merupakan bagian dari kawasan konservasi perairan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan dasar hukum penetapannya melalui surat keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor 290 tahun 2015 yang diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2015. Pulau ini memiliki fasilitas wisata bahari yang cukup memadai dan dikelola oleh pihak swasta. Pulau ini termasuk di dalam wilayah administrasi Desa Matiro Sompe, termasuk Pulau Balang Lompo, Pulau Balang Cadi, dan Pulau Langkadea. Kita memasuki wisata objek yang terakhir, yaitu Bulu Sorongan, Sulawesi Selatan, Indonesia, dengan wilayah pegunungan terhampar memanjang ibaratnya sebuah benteng pertahanan yang mana lebih dikenal dengan Bantimurung Bulu Saraung atau Babul. Salah satu pegunungan yang masuk dalam wilayah Bantimurung Bulu Saraung adalah Gunung Bulu Sorongan Pangkep. Bulu Sorongan yang memiliki ketinggian 731 meter dari permukaan laut ini terletak di Dusun Parenreng, Desa Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Selain keindahan alam yang ada di puncak ketinggian dengan esensi pendakian yang memompa adrenalin, ternyata Bulu Sorongan ini juga memiliki nilai sejarah atau seni tutur berupa cerita rakyat yang terkandung di dalamnya, serta menjadi legenda yang terciptakan atau diceritakan secara turun-temurun. Oke, baik, itulah tadi hasil penyimakan saya dan hasil deskripsi saya tentang 13 wisata di Sulawesi Selatan. Mari mengunjungi wisata-wisata dan jangan lupa ajak keluarga dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.